Oxford United tiba-tiba menyinggung sebuah nama stadion yang sangat akrab di telinga para pecinta sepak bola Indonesia, Sijalak Harupat. Kandang yang pernah menjadi milik Persib Bandung itu kembali jadi sorotan, semua gara-gara satu nama, Ole Romeni. Rabu dini hari, 10 Desember 2025, striker timnas Indonesia itu akhirnya kembali merumput bersama Oxford United. Lawan mereka bukan sembarang tim, Blackburn Rovers di Ewood Park dalam lanjutan divisi Championship, kasta kedua Liga Inggris. Pertandingan berlangsung ketat. Oxford sempat mencuri keunggulan lewat Ciaron Brown di menit tambahan babak pertama, namun Todd Cantwell membalas lewat titik putih pada menit ke-78. Skor imbang dan Dius harus puas membawa pulang 1 poin. Romeni sendiri baru masuk di menit ke-87 menggantikan Luke Harris. Waktu yang tersisa terlalu singkat, sang striker Indonesia belum bisa memberi sentuhan pembeda. Tapi kejutan justru datang sebelum pertandingan dimulai. Akun resmi Oxford United di X tiba-tiba mencuit sesuatu yang langsung membuat publik Indonesia teringat pada sebuah momen yang pahit. Mereka menyinggung kembali tur pramusim di Indonesia pada Juli lalu, Piala Presiden 2025. Turnamen yang akhirnya dimenangkan Port FC setelah Oxford gagal tampil dengan kekuatan penuh. Saat itu Ole Romeni absen total karena cedera parah saat melawan Arema FC. Cederanya membuat ia harus menepi hingga Oktober, baik di klub maupun timnas Indonesia. Dan laga final itu berlangsung di Stadion Sijalak Harupat. Lapangan banjir, aliran bola terganggu, dan kondisi rumput jadi sorotan utama. Semua orang masih ingat bagaimana hujan dan kondisi lapangan merusak ritme laga. Lalu muncullah cuitan Oxford United menjelang duel kontra Blackburn. Ketika pramusim musim panas Anda membiasakan Anda untuk laga tandang ke Blackburn pada Selasa malam di bulan Desember. Sebuah humor halus tapi langsung mengarah pada pengalaman mereka di Sijalak Harupat. Admin Oxford saat itu tengah cemas karena Ewood Park dikabarkan mengalami masalah drainase dan cuaca berpotensi membuat lapangan tergenang, mirip kondisi yang mereka alami di Indonesia. Duel panas dua keturunan Indonesia di Bundesliga. Publik Indonesia kembali dibuat menoleh. Dua pemain keturunan Indonesia bakal saling berhadapan di panggung tertinggi sepak bola Jerman. Ya, Jensen Selb, bek muda Wolfsburg, akan berduel dengan Kevin Dix, pilar utama Borussia Mönchengladbach, sekaligus pemain naturalisasi timnas Indonesia. Menariknya, meski sama-sama berdarah Belanda Indonesia, Jensen mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah bertemu langsung dengan Kevin Dix. Bahkan ia ragu Dix mengenalnya. Dalam wawancara eksklusif bersama Bundesliga Internasional, Jensen mengatakan, "Sejujurnya saya belum pernah bertemu dengannya. Saya rasa kami tidak saling kenal." Namun, duel di Borussia Park pada 13 Desember 2025 nanti bisa jadi momen pertama keduanya bersua. Jensen pun sudah punya rencana sederhana tapi penting, mengobrol dengan Kevin Dix. Menurutnya, Dix punya banyak pengalaman yang bisa ia pelajari, mulai dari masa-masa bersinar di FC Copenhagen hingga kini menjadi salah satu pemain kunci Gladbach dan timnas Indonesia. Jensen menuturkan, "Ya, saya akan mengobrol dengannya. Mungkin dia bisa mengatakan sesuatu yang membantu saya. Tapi ya, kita lihat saja nanti apa yang terjadi." Sementara itu, menjelang laga panas tersebut, Jensen tampak sangat antusias. Bermain di stadion besar dengan atmosfer menggelegar selalu jadi motivasi tambahan bagi Wolfsburg. Ia mengatakan, "Saya bersemangat untuk pertandingannya. Stadion besar lagi, atmosfernya luar biasa. Ini penting bagi kami dan bagi mereka juga." Wolfsburg sendiri sedang mengejar momentum setelah kemenangan besar di pekan sebelumnya. Target mereka jelas, naik di klasemen Bundesliga. Ia menuturkan, "Kami tahu ini baru awal, kami ingin terus naik ke atas, tidak ada waktu untuk bersantai, kami harus terus berjuang." Dan di akhir wawancara, Jensen menyampaikan satu harapan sederhana untuk calon lawannya yang juga saudara keturunan Indonesia itu. Semoga dia sukses dan tetap sehat. Dua pemain keturunan Indonesia, dua perjalanan berbeda, bertemu dalam satu panggung yang sama. Akankah duel ini jadi awal hubungan baik dua talenta diaspora? Kita tunggu saja aksi mereka di Borussia Park.
Di tengah sorotan tajam publik sepak bola Asia Tenggara, dua nama dari skuad Garuda Muda justru mencuri perhatian meski Indonesia harus menelan kekalahan pahit di SEA Games 2025. Ivar Jenner dan Mauro Zylstra, dua pemain abroad yang baru bergabung, menjadi bahan pembicaraan usai laga kontra Filipina yang berakhir dengan skor 0-1 Senin 8 Desember 2025. Laga di Thailand tersebut menjadi pukulan bagi timnas Indonesia U22. Skuad asuhan Indra Syafri kini berada dalam posisi sulit dan nasib mereka untuk melaju ke fase berikutnya sangat bergantung pada hasil dari grup lain. Harapan menipis, tekanan meningkat. Namun di balik kekecewaan itu, ada satu pemandangan yang menarik. Seusai pertandingan, pelatih Filipina Gareth James McPherson justru melontarkan pujian terbuka kepada dua pemain Indonesia yang sepanjang 90 menit berusaha ia kunci pergerakannya. McPherson, arsitek asal Australia yang sukses menyulap Filipina U22 menjadi kekuatan menakutkan di grup C, mengaku terkesan. Wajar saja, timnya tampil luar biasa, menyapu bersih kemenangan, mengalahkan Myanmar 2-0, lalu menaklukkan Indonesia sekaligus memastikan tiket semifinal lebih cepat. Namun meski menang, McPherson melihat sesuatu yang berbeda dari Garuda Muda. Menurutnya, kedatangan pemain-pemain anyar membuat level permainan Indonesia meningkat drastis dibanding ajang Piala AFF U23 2025. Pujian pertama mengarah kepada sang kapten, Ivar Jenner. Bagi McPherson, pemain Jong Utrecht itu memiliki visi bermain yang matang, sosok yang mengatur ritme permainan Indonesia dari lini tengah hingga ke garis pertahanan. Ketenangannya sempat membuat Filipina kerepotan. Saya kira beberapa pemain baru, terutama Ivar Jenner, dia adalah pemain yang bagus, ujar McPherson. Dia suka turun mengambil bola dan mengendalikan permainan, lanjutnya. Tak hanya Jenner, Mauro Zylstra, striker muda Indonesia, juga mendapat spotlight khusus. Meski gagal mencetak gol, pergerakan tanpa bolanya dianggap sangat berbahaya dan memberi dimensi baru bagi serangan Indonesia. Mauro Zylstra, pemain depan, membuat serangan yang bagus di belakang pertahanan lawan. Mereka menambah sedikit kualitas dibanding tim saat Piala AFF U23 2025, kata McPherson. Ia bahkan menyebut duel melawan Jenner dan Zylstra sebagai pengalaman berharga bagi anak asuhnya. Saya sangat bangga karena kami berhasil mengendalikan mereka dan meraih clean sheet kedua, tutupnya. Bek timnas Indonesia Nathan Chua Aon kembali mencuri perhatian publik Belanda. Pemain yang satu ini tampil luar biasa bersama Willem II setelah membantu timnya meraih kemenangan penting atas FC Dordrecht pada pekan kedua Eerste Divisie.